Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi database pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dian Nur Solihaning Tias, MKom. Nah, kita masuk ke pengertian normalisasi database. Sebelum kita mengacu ke normalisasi database-nya, kita harus paham terlebih dahulu normalisasi itu apa. Normalisasi itu adalah sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa pengulangan. Nah, pengertian dari normalisasi database-nya itu adalah proses pengumpulan atribut data yang membentuk entitas sederhana, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu adalah berkualitas yang baik. Nah, normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data setidaknya ada 9 bentuk. Yang pertama itu adalah 1NF, kemudian 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Nah, tujuan dari normalisasi database. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang keduanya itu adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah insert anomali. Insert anomali ini adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Dan yang kedua ini delete anomali. Delete anomali ini penghapusan data yang tidak sesuai harapan, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya itu adalah data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga adalah update anomali. Update anomali ini adalah situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Database seperti apa sih yang dinormalisasikan? Tidak semua database yang bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Nah, vendor DBMS itu sendiri diantaranya adalah ada Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Tahapannya, untuk melakukan normalisasi database kita harus mengidentifikasi data. Seperti apa sih yang akan disimpan gitu. Nah, sebagai contoh saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh dari tabel tersebut. Nah, contoh data di atas merupakan data yang belum dinormalisasi. Nah, bisa dilihat kode faktur, tanggalnya, kode barang, nama barang, harga, dan kitanya. Di sini tuh ada pengelompokan dari kode faktur KD 001 tanggal 13.07.2020 dan kode barangnya itu BRG 001, 002, 003, 004. Dan ini terjadi pengelompokan. Nah, selanjutnya menuju tahap normalisasi 1NF. Nah, untuk tahap 1NF ini adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga 1NF menjadi seperti ini. Nah, intinya itu normalisasi 1NF itu tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Nah, yang tadinya kode faktur, tanggal, kode barangnya itu ada grouping data, tapi pada tahap 1NF ini tidak ada grouping data. Dan kita masuk ke 2NF. Syarat 2NF ini adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah table. Apa sih functional dependency? Functional dependency itu adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key-nya. Nah, sehingga bentuk normalisasi 2NF itu seperti
seperti yang sudah saya paparkan, dan intinya itu pada 2NF ini adalah table tersebut itu harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Makanya di sini terdapat dua table, antara table barang dan table transaksinya. Selanjutnya kita ke 3NF. Pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah table. Nah, yang dimaksud dari transitive dependency ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A, B, dan B, C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Nah, contohnya itu ada pada atribut kita ya. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Nah, jadi setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Nah, dari gambar tabel di atas ini dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF-nya ini menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kenapa di tabel detail barang ini terdapat kolom harga? Padahal kan kolom harga yang sudah ada di tabel barang. Oke, jawaban itu adalah kolom harga pada tabel detail barang ini digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau kondisinya fix. Nah, bisa dibayangkan kan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi itu akan total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.